Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan terbaik dalam semua ibadah, baik ibadah vertikal, hablum minallah, maupun ibadah horizontal, hablum minan nas. Mengawali materi ini, saya sampaikan selamat kepada kalian semua karena telah lulus dan menjadi mahasiswa YN Jember tahun akademik 2020-2021. Saya ucapkan selamat karena kalian memilih dan diterima pada perguruan tinggi yang tepat. Perguruan tinggi yang saat ini sedang akselerasi transformasi dari Institut Agama Islam Negeri YIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Insya Allah namanya adalah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Transformasi itu merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kualitas kampus ini dalam semua hal. Saya juga ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK, fakultas tertua dan terbesar di YIN Jember. Kalau fakultas-fakultas lain memiliki 4-5 program studi, maka FTIK memiliki 10 program studi, ditambah 1 program studi keprofesian, yaitu Prodi Pendidikan Profesi Guru. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Zainal Abidin. Saat ini saya diberi amanah oleh Rektor YIN Jember untuk menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FTIK periode 2019-2023. Tugas saya adalah membantu dekan dalam pelaksanaan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Namun pada momen PBAK ini saya fokus mengenalkan bidang kemahasiswaan saja. Bidang kemahasiswaan itu meliputi 2 hal pokok. Yang pertama, penegakan regulasi kemahasiswaan. Kedua, pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Saya awali dari yang pertama, penegakan regulasi kemahasiswaan. Regulasi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku mahasiswa disebut dengan Kode Etik Mahasiswa. Secara lengkap, Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku, tutur kata, dan busana yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa YIN Jember. Kode etik mahasiswa secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban dan hak, serta larangan dan sanksi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan, yang wajib dilaksanakan. Sedangkan hak adalah semua hal yang seharusnya diterima oleh mahasiswa tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di YIN Jember. Saya sengaja menempatkan kewajiban terlebih dahulu agar mahasiswa dan kita semua menyadari bahwa yang paling baik pada diri seseorang itu adalah tunaikan kewajiban dulu, baru tanya dan tuntut haknya. Jangan dibalik. Sudah menanyakan dan menuntut hak, sementara kewajibannya belum ditunaikan. Ayo kita lihat, perhatikan bersama-sama contoh kewajiban dan hak mahasiswa. Mahasiswa wajib mematuhi semua aturan. Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta semua fasilitas yang ada di kampus. Mahasiswa wajib membayar UKT sesuai dengan ketentuan. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, rapi, bersih, menutup aurat, gitu kan, dan tidak bercadar bagi perempuan selama di kampus.
Nah, pada saat yang sama, selain ada kewajiban dan juga ada hak, maka mahasiswa misalkan contohnya, mahasiswa berhak memperoleh layanan akademik dan administratif. Mahasiswa berhak menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kampus. Mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Mahasiswa juga berhak mendapatkan bimbingan dari dosen. Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus IAIN Jember secara umum. Itu saja contoh-contoh. Dari contoh-contoh itu, saya coba perjelas lagi satu contoh tentang busana. Di dalam buku Kode Etik Mahasiswa ditegaskan bahwa mahasiswa wajib berpakaian sopan, rapi, bersih, menutup aurat, dan tidak bercadar bagi perempuan selama di kampus. Catat, selama di kampus. Artinya, bagi mahasiswa laki-laki itu harus menutup aurat, berkerah, yakni bukan kaos oblong, tidak transparan, sopan, rapi, bersih, tidak ketat seperti celana pensil, juga bukan celana jeans, tidak sobek, baik sobek di depan, di belakang, ataupun di samping. Untuk pakaian bagian atas, boleh kemeja lengan panjang atau pendek. Boleh juga kaos asalkan berkerah. Yang tidak boleh adalah kaos oblong. Apalagi dengan tulisan atau gambar yang tidak etis, tidak senonoh. Lalu bagaimana dengan mahasiswi? Busana mahasiswi harus menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai mata kaki, kecuali telapak tangan dan wajah. Tidak transparan pakaiannya, juga tidak ketat, dan tentu saja tidak boleh bercadar. Apakah boleh mahasiswi memakai celana? Di dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember, boleh. Tetapi bukan celana jeans, melainkan celana kain yang longgar, tidak ketat, dengan baju yang panjangnya di bawah lutut. Saya ulangi, mahasiswi boleh memakai celana kain, bukan celana jeans. Celana kain itu harus longgar, tidak ketat, bajunya harus panjang hingga ke bawah lutut. Akan tetapi, alangkah eloknya kalau mengenakan rok. Penting digarisbawahi, untuk mahasiswi, bajunya tidak boleh dimasukkan, baik pada saat memakai rok, lebih-lebih saat memakai celana. Adapun kerudungnya, yang paling penting harus menutup bagian dada. Selain hak dan kewajiban tadi, juga ada larangan dan sanksi. Apabila ada mahasiswa yang terbukti tidak mengindahkan larangan-larangan itu, maka dia akan disanksi. Apa sanksinya? Sanksinya tergantung pada tingkat kesalahannya. Sanksi itu bisa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Ayo kita lihat contohnya. Larangan dan sanksi ringan, ini satu contoh. Mahasiswa dilarang mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus. Jika melanggar, maka sanksinya ringan, hanya teguran lisan atau teguran tertulis. Mahasiswa dilarang mengendarai sepeda motor lebih dari 2 orang, baik di dalam maupun di luar kampus. Ini juga sanksinya ringan, teguran lisan atau teguran tertulis. Mahasiswa dilarang memakai pakaian tidak sesuai ketentuan, seperti tadi yang telah saya sampaikan. Contoh kaos oblong bagi laki-laki, celana sobek, kaos bertuliskan tidak senonoh, atau pakai sandal atau sepatu sandal. Bagi perempuan, sang pakai kaos minim, celana panjang ketat atau transparan, pakai sandal atau sepatu sandal. Semua itu dilarang. Maka sanksinya ringan, teguran lisan dan pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administrasi pada saat itu. Ingat, pada saat itu. Jadi, mahasiswa yang tidak bersepatu misalnya, dia tidak dapat mengikuti perkuliahan atau tidak dapat dilayani oleh bagian akademik dan kemahasiswaan.
Berikutnya adalah contoh larangan yang sanksinya sedang. Dilarang memalsu tanda tangan, surat keterangan, dan lain sebagainya. Baik dosen, pimpinan, maupun petugas yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jika berbuat itu sanksinya sedang, pencabutan hak semua kegiatan akademik selama 2 semester. Jadi harus hati-hati. Dilarang melakukan perbuatan yang mengarah, jadi mengarah kepada perzinahan. Juga disanksi sedang pencabutan hak semua kegiatan akademik 2 semester. Dilarang mengancam atau meneror orang lain, siapapun. Jangankan mahasiswa, meneror dosen apalagi akan disanksi sedang pencabutan hak selama 2 semester. Miras, berjudi, membawa senjata tajam, senjata api, berkelahi, mencuri, menipu, mencemarkan nama baik orang lain, sanksinya sedang, tapi lebih tinggi lagi sedikit, yaitu pencabutan semua hak akademiknya selama 4 semester. Harus dicamkan oleh kita semua, oleh adik-adik mahasiswa baru, agar tidak berbuat semua yang datang tadi. Ada yang berat, larangan dan sanksinya berat. Dilarang membawa, memiliki, mengedarkan, menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya. Dilarang melakukan penganiayaan berat, membunuh, dan atau melakukan pelecehan seksual. Dilarang melakukan tindak perzinahan. Jika terbukti secara hukum sah meyakinkan, maka mahasiswa itu akan langsung diberhentikan dari kampus IAIN Jember. Yang selanjutnya adalah bidang kemahasiswaan yang kedua, yaitu pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, bidang ilmiah. Kami, para dosen FTIK, siap membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku maupun artikel-artikel yang diterbitkan, yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah. Pada tahun 2019 yang lalu, mahasiswa FTIK menerbitkan sejumlah buku, antara lain buku IPA Abad 21, Inovasi Riset IPA dan Pembelajarannya. Ini karya mahasiswa Tadris IPA. Buku Literasi Lingkungan di Era Milenial. Ini buku karya mahasiswa Tadris Biologi. Ada buku lagi Kapita Selekta Pendidikan Anak Usia Dini, karya mahasiswa Prodi PIAUD. Ada buku Proses Berpikir dan Aplikasi Konsep Matematika. Ini karya mahasiswa Tadris Matematika. Ini contoh saja. Selain itu, untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa di bidang ilmiah, semua himpunan mahasiswa program studi HMPS telah memiliki jurnal ilmiah. HMPS PAI memiliki jurnal Al-Adabiyah. HMPS MPI memiliki jurnal Lideria. HMPS PGMI memiliki jurnal Akselerasi. HMPS Tadris IPA memiliki jurnal Vektor. HMPS Tadris Biologi memiliki jurnal Alveoli. HMPS Tadris Matematika memiliki jurnal Aritmatika. HMPS PIAUD memiliki jurnal Preschool. HMPS Tadris IPS memiliki jurnal Solidarity. HMPS PBA memiliki jurnal Muhibbul Arabiyah. Semua itu adalah wadah bagi mahasiswa FTIK untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi, kalian yang ingin mengembangkan bakat dan minat di bidang karya ilmiah, FTIK, kami, pimpinan dan para dosen telah menyediakan wadah untuk semua itu. Yang kedua, bidang bahasa. Pada bidang ini FTIK memiliki wadah untuk mengembangkan kemampuan, terutama kemampuan debat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini tidak hanya dikhususkan kepada mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris atau mahasiswa PBA, melainkan berlaku kepada semua mahasiswa FTIK. Jadi, siapapun di antara kalian yang berminat, silahkan bergabung. Yang ketiga, bidang seni. FTIK mengembangkan
bakat dan seni mahasiswa seperti paduan suara, pop solo religi, tilawatil Quran, syarhil Quran, dan kaligrafi. Yang terakhir adalah di bidang olahraga. Kami juga mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga seperti futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dan sebagainya. Jadi kalian yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya pada salah satu, sebagian, atau semua bidang tadi, kami telah menyediakan wadahnya. Silahkan berproses dengan serius, insya Allah. Dan proses itu, kalian mahasiswa baru akan meraih hasil yang diinginkan. Yang terakhir, saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan ingin menyampaikan tata cara berkomunikasi dengan dosen, dengan karyawan, baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan telepon atau WA. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam komunikasi tatap muka. Satu, pastikan pada jam kerja, pastikan bukan jam istirahat. Tunggu jika dosen itu sedang rapat. Totok pintunya dan ucapkan Assalamualaikum. Mohon izin untuk masuk, perkenalkan diri terlebih dahulu. Contoh, Assalamualaikum, saya Zainal Abidin, mahasiswa Prodi PAI semester 1. Sampaikan maksud kedatangan kalian. To the point saja, jangan bertele-tele. Misalnya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Begini Pak, saya masih kurang paham tentang tugas dari Bapak kemarin. Saya mohon Bapak berkenan menjelaskan sekali lagi agar tugas saya sesuai dengan maksud Bapak. Ini contoh cara komunikasi tatap muka langsung. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, sesuai dengan era sekarang, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam komunikasi via WhatsApp. Karena ini merupakan media yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa. Yang pertama, pastikan bukan jam istirahat. Yang kedua, susun kalimat yang sopan dan jelas. Ingat, yang sopan dan jelas. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, mahasiswa Prodi PAI semester 1. Saya mohon izin untuk konsultasi tentang makalah. Saya mohon petunjuk waktu dan tempat untuk bisa menemui Bapak. Mohon maaf apabila mengganggu dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Ini semua sekali lagi tidak berarti bahwa para dosen itu gila hormat. Akan tetapi itu memang sepatutnya dilakukan dalam relasi dosen dengan mahasiswa, antara yang lebih sepuh dengan yang muda. Ini adalah akhlak, toto kromo yang harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Apalagi sebagian besar dari kalian adalah alumni madrasah dan pondok pesantren. Kita semua umat Islam yang belajar di perguruan tinggi Islam. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jadi jangan tiba-tiba kirim pesan lewat WA. Bapak ada di mana? Itu WA kalian kepada bapak kalian. Tidak tepat untuk dijadikan bahasa komunikasi dengan dosen. Ini harus dipahami dan dipraktikkan selama menjadi mahasiswa, selama studi di YN Jember. Juga jangan minta izin untuk menghadap ke dosen, sementara kalian masih di rumah, belum mandi pula. Ya. Pada saat dosennya mengatakan, iya, saya ada di kantor, saya ada di ruangan, saya tunggu sekarang. Kalian lalu menjawab, baik Pak, saya OTW dari Lumajang, atau dari Bondowoso, atau sebagainya. Yang seperti ini tidak etis. Akhirnya saya pribadi, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mengucapkan selamat menimba ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Jember. Ini adalah awal, bukan akhir. Ini adalah awal. Dan hasil akhir nanti ditentukan oleh usaha serius kalian mulai hari ini sampai lulus nanti. Terus tingkatkan semangatnya. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.